Selamat malam teman-teman, selamat berjumpa kembali. Perkenalkan nama saya Angelo Stanley T. Adi Gunania Making. NIM saya 23120053. Nah, saya di sini ingin mendemonstrasikan dua proyek eh, kecerdasan buatan eh, sebagai eh, tugas untuk memenuhi kriteria mata kuliah saya. Eh, Program AI yang pertama itu ada voice recognition dan yang kedua itu ada tebak gambar menggunakan KNN, teman-teman. Nah, yang pertama yang saya ingin demonstrasikan pertama itu ada aplikasi voice recognition yang saya beri nama Sarah. Nah, seluruh sistem ini berjalan di lingkungan Termux pada perangkat Android saya. Bisa dilihat di sini di aplikasi Termux, ada Termux API juga. Saya download dari situs F-Droid, bisa dilihat. Nah, sekarang saya akan membuka aplikasi Termux. Ada layar perintahnya ya, teman. Nah, untuk melihat library apa saja yang sudah saya install, saya akan permasukkan perintahnya. Nah, bisa dilihat di sini, saya sudah menginstal beberapa library. Misalnya itu ada Space Recognition untuk menangkap suara saya. Lalu ada GTTS, ini agar Sarah bisa merespon balik saya dengan suara. Lalu ada Termux API sebagai Python wrapper untuk menjembatani kode ini dengan sensor HP. Lalu yang berikutnya kita akan lihat folder-folder yang saya sudah kerjakan di dalamnya yang tersimpan. Kita klik perintahnya. Oke, kita tekan enter. Nah, bisa dilihat teman-teman ada file rekaman, ada rekaman form berformat WAV juga, ada respon, ada file Python Sarah juga, ada test mic juga kira-kira. Oke, sekarang kita akan masuk ke kodenya, ke programnya. Kita kasih masuk perintahnya. Kira-kira seperti inilah teman-teman kode program saya. Saya menggunakan beberapa library tadi seperti Space Recognition, GTTS, Time, Request, Platform, JSON, Subprocess, dan yang lainnya. Lalu ada saya menambahkan fungsi yang pertama biar tulisan itu di layar dan suara bisa berbeda. Jadi misalkan dia baca tulisannya tuh AI, bacanya tuh AI, kira-kira seperti itu. Lalu ada yang kedua, saya menambahkan fungsi untuk dia bisa mengambil koordinat GPS pada perangkat. Sebelumnya saya mengerjakannya itu dia mengambil data lokasinya itu menggunakan provider, teman-teman. Makanya saya menambahkan fungsi untuk supaya dia mengambil data GPS asli itu dari lokasi kita berada sekarang. Lalu ada untuk membuka link Google Web itu saya menambahkan alamat link Google kampus saya yaitu link Google Unsi di atas. Lalu ada GPS, lalu ada link. Lalu saya menambahkan satu fungsi teman-teman karena di kalau di komputer kita mengerjakan ini di komputer itu eh, lingkungannya di dalamnya itu bisa saling sangat bagus teman-teman. Dia mic-nya itu bisa menyala terus-menerus dan beberapa fungsi lainnya. Tapi karena kita mengerjakannya ini di HP, lingkungannya itu berbeda teman-teman. Dia tidak bisa sehingga kalau kita menyalakan rekamannya terus-menerus dia akan looping gitu. Jadi satu-satunya cara itu kita harus memasukkan perintah suara, lalu dia akan merekamnya, lalu dia akan membaca perintah di dalam suara itu, teman-teman. Supaya kita tidak capek untuk mengetik perintahnya berulang-ulang, Python Sara PY, maka saya memasukkan perintah untuk supaya kita bisa menekan enter untuk memulai, gitu. Jadi nggak usah kita ketik perintah Python Sara PY ulang-ulang, kita cuma perlu tekan enter dan programnya akan langsung memulai ulang. Jadi kita nggak usah pakai while nanti dia looping terus. Kita pakai program sekali jalan lah istilahnya. Kira-kira seperti ini program saya. Seperti itu. Oke, kita lihat ke bawah. Lalu kita geser dia ke samping ya. Ya, itu sambungan dari kode program saya tadi kepanjangan. Saya kasih kecil ukurannya ya. Ya, kira-kira bisa dilihat sepanjang itulah kira-kira teman-teman. Oke, kita akan kembali. Kita akan merunning programnya. Kita simpan dulu. Yang pertama itu untuk menyimpannya kita menekan Ctrl O untuk menyimpan. Enter. Lalu kita untuk keluar kita tekan Ctrl X. Kita kembali, kita hapus, kita tekan X lagi. Simpan perubahan, kita tekan Yes. Kembali. Kira-kira perintah ini, kira-kira hasilnya seperti ini teman-teman. Sebelum kita mulai running, kita Ctrl C dulu untuk membuka jendela baru. Kalau dia tidak error, maka kita siap untuk menjalankannya. Kita klik perintah, Python, Sarah PY. Ini untuk perintah untuk menjalankannya teman-teman. Oke.
Oke, dia sudah siap. Sekarang kita akan tekan enter. Mikrofonnya aktif. Sarah, siapa kamu? Sarah, siapa kamu? Oke, kita tekan enter lagi. Sarah, siapa kamu? Halo, saya Sarah, asisten AI pribadi yang diciptakan oleh Bos Astan. NIM 2312005 3. Oke, kira-kira seperti itu balasannya, teman-teman. Kemudian kita lanjut, kita tekan enter lagi. Kita masukkan perintah suara. Buka, dia akan masuk ke Baik website Bos Astan, UGET. segera membuka portal website UGET untuk Anda. Ya, bisa dilihat dia sedang membuka situs webnya yang sudah saya simpan di dalamnya tadi. Oke, ini dia. Masuk. Ini untuk menjalankan, kita untuk masuk ke akunnya teman-teman, kita bisa masukkan email, password, lalu kita memasukkan captcha-nya, maka otomatis kita akan masuk ke akun kita. Oke, kita kembali. Kemudian kita masukkan perintah yang terakhir. Sarah, lokasi. Sebentar Bos, saya sedang menyadap sinyal satelit untuk melacak lokasi Anda. Oke, dia sedang mencari alamat Gmail, alamat Maps kita untuk mencari tahu lokasi kita tepatnya. Kita tunggu sebentar. Waduh Bos, sinyal GPS-nya lagi terhalang, saya tidak bisa melacak lokasi secara akurat. Oke, sekarang kita ulang kembali ya. Kita masukkan perintah. Eh, Sarah, lokasi. Kita lihat apakah dia akan merespon. Sebentar Bos, saya sedang menyadap sinyal satelit untuk melacak lokasi Anda. Tunggu sebentar. Tadi itu karena Maps lagi error, lagi sudah bisa dimasukkan alamatnya. Lokasi presisi ditemukan. Maps sudah saya buka di Chrome, Bos. Ini dia. Lokasinya sudah ditemukan, teman-teman. Saya ada di Penfui, Kupang. Tepatnya di dekat mes kantor Basarnas, ya teman-teman. Itulah eh, lokasi saya saat ini dan eh, AI Voice Recognition ini bisa melacak lokasi kita melalui Maps. Berhasil. Kembali. Oke, sekarang kita mau keluar kembali ke halaman yang tadi, tekan enter. Sorry. Tekan Ctrl C lagi. Oke, dia sudah reset. Kita tekan reset untuk menghapus semua direktori yang ada di atas. Oke, dia sudah kosong. Nah, kira-kira seperti itulah teman-teman. Pembuktian menggunakan voice recognition. Bahwa Termux dan API menggunakan dua aplikasi ini, bahkan HP kita itu bisa melakukan tugas-tugas AI yang kompleks seperti pengenalan suara teman-teman. Seperti di film Iron Man, seperti di Jarvis, seperti eh, AI yang begitu luar biasa. Kita bisa menggunakannya melalui HP teman-teman. Melalui aplikasi seperti Termux. Nih. Oke, kira-kira seperti itu. Eh, selesai kita membahas tentang program AI voice recognition ini. Sekarang kita akan pindah berikutnya ke aplikasi AI yang berikutnya, yaitu aplikasi tebak gambar menggunakan KNN, teman-teman. Oke, kita kembali. Nah, untuk mengerjakannya, oke, sekarang saya akan mendemokan AI-nya. Ini adalah sebuah AI untuk menebak gambar yang kita buat di kanvas, teman-teman. Nah, ini di sini saya menggunakan algoritma KNN. Nah, seluruh progres ini juga saya kerjakan di lingkungan Android menggunakan aplikasi Pidroid 3 yang ada di sini. Nah, jadi terlebih dahulu saya menggunakan eh, library Python untuk bersama dengan Pidroid. Saya melihatnya di Play Store. Pidroid Repository Plugin, teman-teman. Jadi Pidroid 3 tadi itu untuk sebagai muka ya teman-teman. Lalu tapi untuk itu kita harus memasukkan beberapa library dan beberapa library ini ukurannya cukup besar. Maka daripada itu kita menggunakan Pidroid Repository Plugin untuk memasukkan plugin ke dalam Pidroid tadi untuk membantu kita menjalankan library tadi. Oke, sekarang kita kembali. Kita akan masuk Pidroid 3. Halamannya masih kosong, teman-teman. Nah, saya ingin mau kasih tahu dulu satu hal. Nah, sebelum kita masuk ke programnya, ada satu komponen wajib di dalam Pidroid Repository Plugin ini, yaitu kan bisa memasang library tadi ya.
Nah, sekarang untuk kita mengetahui plugin atau library apa saja sih yang sudah dipasang di dalamnya, itu kita bisa melihat di menu pip, teman-teman. Di menu pip, ini kita bisa lihat, ini di libraries, di sini bisa dilihat ada beberapa library yang sudah terpasang, ada annotate types, ada audio, ada Chernom, ada ya seperti inilah macam-macam. Lalu ada GTTS juga, ada NumPy, ada Perform, ada scikit-learn juga, ada Space Recognition, dan library lain-lainnya juga. Kita juga bisa melihat dari terminal, teman-teman. Jadi untuk mengetahuinya untuk pengetahuannya kita bisa membuka di terminal juga, teman-teman. Kita ketik saja play list, ini perintahnya. Kita enter, dia diproses. Nah, kira-kira ini teman-teman. Ada banyak sekali library yang sudah kita install. Dari Android yang sebelumnya ada uh, Joplib juga, ada scikit-learn, ada NumPy, dan lain-lain seperti yang tadi. Dan beberapa aplikasi ini ukurannya sangat besar dan tidak bisa kita install langsung di Pidroid 3. Makanya kita memerlukan tadi plugin Pidroid tadi. Ya, Pidroid plugin tadi. Oke, kita kembali, kita akan melihat di dalam. Oke, mari kita membuka file proyeknya. Kita open folder ya. Kita masuk ke folder internal, kita cari foldernya. Oke, kita di sini lihat ada tebak gambar di folder saya. Oh, maaf, maaf. Ada sedikit kesalahan, teman-teman. Oke, kita masuk kembali ke tebak gambar. Mengenai dataset yang tadi itu apa yang saya sudah kerjakan sebelumnya dan saya hapus. Eh, Mengapa saya hapus? Karena nanti menguruk dataset gambarnya disimpan, itu akan dihasilkan kembali secara otomatis. Jadi kalau dari program kita jalan, kita kasih masuk dataset gambar yang kita berikan, dia akan secara otomatis menyimpannya kembali, teman-teman. Dia akan otomatis membuat folder, dia akan otomatis menyimpan gambar di dalamnya. Jadi folder-folder data yang di dalamnya itu kita hapus dulu untuk melihat bagaimana apakah dia di dalamnya sudah tersimpan kembali, teman-teman. Nah, oke, sampai di situ bisa dilihat di sini ada dua file Python yang namanya main untuk antarmukanya, lalu ada AI di sini dia ada otaknya untuk berfungsi di dalamnya untuk berpikir. Yang pertama-tama tuh kita membuka AI dulu, teman-teman. Oke, AI-nya sudah terbuka. Kita membuka juga dengan main-nya. Oke, kayaknya salah. Oke, sudah. Sekarang kita akan membahas tentang AI Python. Saya menggunakan beberapa library, saya mengimport OS ya, operation system. Lalu saya menggunakan NumPy, ada Pil, ada Scalar Nextboard, ada KNN, saya menggunakan KNextboard Classifier, ada kira-kira programnya seperti ini. Saya menggunakan uh, fungsi resize juga, dia mengurangi ukuran gambarnya nanti, sehingga AI-nya ini bisa lebih ringan dan bisa mengerjakannya dengan lebih baik. Nah, kenapa saya menggunakan Canary Snakeboard? Itu dia tugasnya itu untuk dia menghitung kemiripan pola pixel di antara gambar yang saya buat dengan database yang sudah ada. Jadi kita menyimpan database di dalam contoh gambar, lalu ketika kita untuk memprediksi, dia akan menghitung uh, gambar ini paling dekat dengan gambar apa gitu. Dia melihatnya dari database tadi. Kemudian main page ini GUI-nya atau tampilan layarnya saya menggunakan resize tadi. Eh, Kemudian oke, seperti itu. Kita lihat di main Python-nya. Saya menggunakan import Ginter. Lalu ada pil, ada NumPy, ada import AI. Kemudian saya menggunakan eh, beberapa model ya, prediction. Saya menggunakan false prediction. Lalu ada saya memasukkan fungsi bahwa di dalamnya ini teks status akan hilang otomatis setelah 1 detik. Jadi misalkan kita simpan gambar, itu dia akan muncul teks bahwa gambar di database H misalkan itu sudah tersimpan satu gambar, lalu dalam kurang 1 detik dia akan hilang kembali. Lalu kita masukkan kembali gambarnya di database nomor 8, dia akan muncul lagi tulisan bahwa gambar sudah masuk ke database nomor 8, lalu dia akan hilang kembali. Kira-kira seperti itu. Lalu bisa dilihat di sini ke bawah juga.
Dan masukkan fungsi instalasi Windows juga, tombol simpan. Kemudian ada juga tombol navigasi. Jadi dia bersih tanpa simbol aneh-aneh lah. Kira-kira seperti itu. Kita lihat kembali ke atas. Oke, selesai. Setelah melihat programnya, ini waktunya kita merunning programnya. Kita tekan play ya. Tunggu dia berproses beberapa detik. Oke, sudah muncul. Ini adalah fase yang pertama untuk koleksi data sebelum kita mentrainingnya. Pertama-tama dia akan mengumpulkan data terlebih dahulu lalu memasukkannya ke dalam database. Dia secara otomatis, teman-teman. Jadi kita nggak usah isi manual seperti tadi untuk folder H, folder 8 gitu kan. Ya, sekarang saya masukkan gambar yang pertama. Eh, aduh, salah. Kita hapuskan pas. Lalu pertama, saya mau isi database masing-masing 5, teman-teman. Nggak usah banyak-banyak lah. Kita isi pertama, simpan H pertama, lihat data tersimpan 1. Lalu kita isi yang kedua, H tersimpan, totalnya 2, 3, 4, 5. Kita tambahkan 2 lagi lah, biar 7. 6. Oke, tadi H, sekarang 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, total 7 data sudah tersimpan, teman-teman. Nah, sekarang kita bisa dilihat data, apakah datanya itu sudah tersimpan di dalam database H dan 8 tadi. Kita akan lihat data. Kita bisa lihat di sini, dia akan menampilkan total data saat ini. Huruf H itu ada 7 gambar, lalu huruf angka 8 itu ada di 7 gambar sudah. Jadi semua data yang gambar yang kita simpan tadi sudah secara otomatis tersimpan di dalam database. Nanti kita akan lihat, teman-teman. Oke, lalu kita mulai prediksi. Eh, Setelah menekan itu, bisa dilihat di sini saat saya menggambar ikan kanvas tadi, AI sebenarnya sudah secara real time dia menebak, dia mentraining, dia menyimpan data lalu sekaligus mentraining. Jadi ketika saya mulai memprediksi, dia menggunakan data training tadi untuk segera belajar sekaligus, ya, teman. Jadi kita nggak usah keluar aplikasi lalu masuk lagi ke dalam programnya, langsung dalam satu layar, teman-teman. Oke, sekarang saya akan mencoba prediksinya apakah benar. Saya akan masukkan huruf H, ya. Keluar hasil huruf H, benar. Kita kembali lagi huruf H, ya, huruf H. Kita masukkan angka 8, dan dia menghasilkan angka 8. Dan berikutnya angka 8 lagi, huruf H, keluarnya huruf H, keluar lagi angka 8, angka 8. Ya, kira-kira seperti itu, teman-teman. Oke, setelah membuktikan bahwa AI ini mampu gitu memprediksi gambar yang kita gambar sebelumnya di Canvas, kita kembali. Oke, kita kembali ke proyek. Kita melihat apakah benar data itu sudah tersimpan di dalam folder. Kita internal storage. Kita masuk ke file. Nah, bisa dilihat di sini, teman-teman. Selain dua file Python dari main.py dan AI.py tadi, ada satu folder dia secara otomatis dihasilkan ketika dimulai program tadi bernama Pisces. Di dalamnya ada file AI Python. Lalu selain itu ada juga dua folder database gambar namanya H dan 8. Kita lihat di dalamnya, bisa dilihat di sini ada 5 gambar H dan 8 gambar 8. Jadi ya di dalamnya bisa dibuktikan bahwa ada 6 atau 7 gambar masing-masing database. Nah, kira-kira seperti itu, teman-teman, untuk AI tebak gambar ini. Kita menggunakan dua file Python tadi untuk menghasilkan eh, sebuah kecerdasan buatan yang bisa menebak gambar. Dia membuka kanvas otomatis, kita menggambar di dalam, dia masuk ke database, lalu dia memprediksi, dia mentraining data, lalu dia memprediksi data kemudian. Kira seperti itu. Kita kembali ke layar pertama. Oke, kira-kira sampai di sini saja, teman-teman. Ini pembuktian bahwa kalau kita mau voice menggunakan apa? Membuat beberapa AI pintar sekalipun, seperti voice recognition misalkan, itu selama kita menggunakan aplikasi yang tepat, misalkan seperti Termux dan API, itu bahkan HP kita ini bisa melakukan tugas-tugas AI yang lebih kompleks, gitu. Lalu mengenai tebak gambar tadi, eh, apa? Itu kita membuktikan juga bahwa dengan instalasi aplikasi yang tepat, ya,
dan dukungan dari beberapa library dari repository tadi. Nah, ini HP kita pun bisa menjadi alat belajar AI yang sangat bertenaga. Dia bisa menghasilkan AI seperti voice recognition dan AI tebak gambar tadi, teman-teman. Oke, kira sampai di sini saja penjelasan saya. Terima kasih banyak sudah menonton dan selamat mencoba, teman-teman. Semoga proyek ini bisa berguna bagi khalayak ramai dan berguna juga bagi teman-teman. Terima kasih banyak. Bye-bye. Oh ya, sebelum kita berpisah, jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk mendapatkan info terbaru atau video terbaru dari channel saya ini.